Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delawati Imelda Hoko dari semester 6 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mereview saya akan menjelaskan kembali isi dari video yang telah saya tonton. Video tersebut telah di-share oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Hanan Effendi MAG. Video tersebut berjudul What is Social Linguistic, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Social Linguistic. Baik, langsung saja. Jadi pada video yang telah saya tonton, pembicara pertama-tama menjelaskan tentang variabel. Jadi setelah kita mempelajari varieties of language, setelah kita mempelajari variasi-variasi apa saja yang termasuk ke dalam varieties of language itu sendiri, ketika kita mempelajari social linguistic, kita akan mengenal variabel. Jadi apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang berubah, sesuatu yang berubah-ubah, sesuatu yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, variabel itu juga dapat diartikan sebagai faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan itu. Nah, di dalam social linguistic ada dua macam variabel. Yang pertama adalah variabel linguistik. Nah, variabel linguistik itu adalah hal-hal yang membahas tentang perubahan bahasa atau level bahasa lainnya. Misalnya dalam segi bunyi ada fonetik, dalam segi makna ada pragmatik, semantik, adapun dalam segi grammar ada sintaks. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadikan adanya bermacam-macam bahasa, perbedaan bahasa. Salah satunya adalah bunyi. Ada seseorang yang mengucapkan kata thing, adapun yang mengucapkan thing. Jadi ada yang mengucapkan T-nya itu dengan jelas, adapun yang mengucapkan T-nya itu cenderung tidak jelas. Itu tentang variabel linguistik. Yang kedua yaitu variabel sosial. Nah, jadi itulah mengapa seseorang menjadi mengapa seorang memilih satu atau dua variasi bahasa, karena adanya faktor atau variabel linguistik dan variabel sosial ini. Nah, variabel sosial itu meliputi tentang lokasi, kelas sosial, gender, suku, ya. Dan hal-hal yang tadi saya sebutkan bukan lagi tentang bahasa, tapi sudah berhubungan dengan bidang lain, yaitu bidang sosial. Nah, bidang sosial atau lingkungan di mana kita berada. Nah, adapun selain yang tadi saya sebutkan seperti suku, kelas, lokasi, gender, di dalam variabel sosial ada yang dinamakan domain. Ya, ada yang dinamakan domain. Apa itu domain? Di dalam variabel sosial, domain adalah variasi institusi yang mempunyai variasi bahasa yang digunakan hanya dalam ruang lingkup itu saja gitu. Hanya digunakan oleh institusi atau lingkungan itu saja. Contohnya di dalam variabel sosial itu ada family, ada domain family, keluarga. Mengapa lingkungan keluarga atau keluarga family itu termasuk domain? Ya karena
di dalam domain keluarga itu orang-orangnya menggunakan orang-orang dalam domain keluarga itu menggunakan bahasa-bahasa yang hanya digunakan oleh anggota keluarga itu saja. Digunakan oleh anggota keluarga, domain keluarga itu saja. Misalnya di dalam domain keluarga ada bahasa yang terjadi antara ibu kepada anaknya, adapun antara suami kepada istrinya gitu. Nah, itulah di dalam domain keluarga ada yang disebut affection, ya, kasih sayang. Jadi ada kata-kata yang digunakan oleh ibu ya untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada anak, dan itu hanya digunakan di dalam domain keluarga saja karena hanya terjadi antara ibu dan anak. Berbeda dengan affection dalam domain atau lingkungan pertemanan. Itu. Jadi bahasa-bahasa affection antara ibu dan anak atau suami kepada istrinya ya hanya terjadi di dalam domain keluarga itu saja. Begitu. Di dalam domain family juga, dalam video yang telah saya tonton, pembicara mencontohkan lagi ada yang dinamakan abuse. Abuse itu ya misalkan terjadinya pertengkaran di dalam domain keluarga itu, terjadinya pertengkaran antara adik dengan kakaknya atau sebaliknya kakak kepada adiknya. Nah, pertengkaran itu tentu bahasa-bahasa yang digunakan saat pertengkaran antara adik dan kakak itu berbeda dengan terjadinya abuse di domain pertemanan. Begitu. Nah, kemudian pembicara dalam video yang telah saya tonton mencontohkan lagi domain yang lainnya, adapun domain sport. Nah, jadi dalam lingkungan atau domain olahraga, bahasa-bahasa yang digunakannya itu cenderung familiar, cenderung kata-kata yang kata-kata yang casual gitu. Dan tentu kata-kata yang digunakan dalam domain sport tidak digunakan di dalam domain sekolah, domain education atau domain religion gitu. Jadi kan di dalam domain sekolah atau di dalam domain peribadahan, tentu bahasa-bahasa yang digunakannya itu sangat formal, berbeda dengan domain sport. Ya, itulah yang disebut domain gitu. Jadi setiap domain atau setiap institusi lingkungan itu mempunyai bahasanya masing-masing, mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ada yang menggunakan bahasa casual, ada yang menggunakan bahasa formal, ada yang menggunakan bahasa informal. Dan bahasa-bahasanya itu digunakan hanya di dalam ruang lingkup domain keluarga saja, sport saja, atau di dalam domain education saja. Tidak digunakan di dalam domain yang lainnya. Itulah yang dinamakan domain. Kemudian pembicara di dalam video tersebut mengatakan kita sendiri dapat mengukur seberapa banyak domain yang sering kita gunakan, yang sering kita alami, itu bisa dilihat dari seberapa banyak orang-orang di dalam beberapa domain yang menyebut atau mengucapkan kata-katanya yang merujuk kepada diri kita sendiri.
gitu. Jadi berapa banyak domain yang kita gunakan selain tadi juga dapat dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Jika kita banyak pergi dan bergaul kepada domain yang lain, maka semakin banyak domain yang kita gunakan, yang kita punya. Misalnya kita sering move atau bergaul dan pergi ke domain yang lain, bertemu dengan orang-orang di lingkungan yang berbeda seperti domain kesehatan, domain pemerintahan. Nah, tentu saja bahasa-bahasa yang digunakan di dalam domain kesehatan itu menggunakan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan biologi lah, berhubungan dengan berhubungan dengan bahasa-bahasa kesehatan gitu. Berbeda dengan domain pemerintahan. Tentu di dalam domain pemerintahan menggunakan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan politik, tidak menggunakan bahasa kesehatan. Itu yang disebut suatu domain itu ya orang-orang yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Itulah ya, jadi ya domain pemerintahan hanya menggunakan bahasa-bahasa tentang ruang lingkup pemerintahan, tidak digunakan oleh domain yang lainnya. Itu. Jadi setiap domain mempunyai bahasa mereka sendiri yang mengakibatkan menjadi bahasa itu berbeda, bahasa itu bermacam-macam. Itu ya, dan masing-masing domain mempunyai ciri khas tersendiri yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian variabel sosial itu bisa juga mengenai tentang performance. Apa yang dimaksud dengan performance? Jadi pembicara dalam video itu mengatakan bahwa yang dimaksud performance itu adalah kita bisa mengetahui bagaimana orang berbicara ketika dia dalam keadaan sangat happy, ketika dia dalam keadaan gugup, ketika dia sedang marah gitu. Itu berbeda bahasa yang digunakan oleh orang yang ketika marah, gugup, senang gitu. Ada juga pembicara mengatakan ada juga bahasa yang digunakan oleh orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol atau obat yang memabukkan lainnya. Nah, biasanya katanya ya memang dapat saya buktikan sendiri, orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol itu saat dia berbicara itu cenderung ngelantur dan pengucapannya itu tidak jelas gitu. Jadi itulah yang disebut performance. Itulah tadi tentang linguistik dan social variable. Nah, jadi dapat tarik kesimpulan sementara bahwa kedua hal tersebut antara linguistik dan sosial itu mempunyai hubungan satu sama lain, dan linguistik bersama dengan sosial itu dikorelasikan melalui social linguistik. Begitu. Nah, selanjutnya adalah di dalam video yang telah saya tonton itu pembicara mengambil satu teori dari seorang ahli social linguist, yaitu William Leboeuf, yang meneliti tentang variabel linguistik dan variabel sosial yang terjadi di Amerika gitu. Jadi dia menemukan
bahwa di Amerika itu variabel sosialnya itu cenderung kepada ethnicity race atau suku dan sosial, perpindahan penduduk, berhubungan dengan perpindahan penduduk. Maksudnya ya apa, jadi di Amerika itu kenapa banyak sekali orang-orang yang dalam cara pengucapan bahasa Inggris atau American English-nya itu berbeda-beda. Ya karena itu di awalnya, ya karena di Amerika itu banyak terjadi banyak kedatangan warga dari luar gitu. Jadi di Amerika itu banyak sekali suku bangsa itu, atau kan Amerika juga disebut lingkungan urban. Jadi memang banyak penduduk, banyak warga pendatang, banyak sekali. Jadi sudah tidak dihuni oleh penduduk aslinya lagi, tapi oleh para pendatang banyaknya. Makanya cara pengucapan American English-nya itu, di dalam American English-nya itu ya berbeda-beda begitu. Nah, berbeda lagi dengan hasil penelitian di Inggris. Di negara Inggris itu kebalikan dari Amerika. Kalau di Inggris itu masih banyak sekali penduduk aslinya, warga aslinya. Maka variabel sosial berupa suku bangsa, ya suku bangsanya itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi di Inggris social variable-nya itu lebih kepada kelas sosial dan gender, bukan tentang suku atau bukan tentang race, bukan tentang suku lagi gitu. Nah, tadi tentang pembicara yang mengutip teori William Leboeuf yang meneliti di Amerika dan di Inggris yang jauh berbeda. Sekarang selanjutnya yaitu pembicara mencontohkan, di dalam video tersebut mencontohkan dirinya sendiri saat dia sedang berjalan akan pergi ke sebuah toko, lalu dia berbicara Catalan, kemudian orang lain merespon dengan bahasa Spanish. Disitulah dia sendiri atau lawan bicaranya harus beralih bahasa yang disebut code switching itu, yang minggu lalu telah kita pelajari. Nah, kenapa harus berpindah bahasa, harus menggunakan code switching ya? Karena agar kita dan lawan bicara itu saling memahami begitu. Dan code switching itu sering banget terjadi di sekitar kita gitu kan. Contohnya misalnya ketika saya sedang bertiga, yang satu saya dari Sunda dan ada satu teman saya lagi dari Sunda dan satu lagi misalnya dari Jawa. Ketika saya berbicara dengan orang Jawa, saya lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ibu, karena pasti lawan bicara atau teman saya yang dari Jawa itu pasti memahami gitu. Code switchingnya dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, sedangkan teman saya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia begitu. Dan ketika saya berbicara dengan
teman saya yang dari Sunda juga, saya tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, saya merubah atau mengalihkan bahasa lagi ke bahasa Sunda, karena memang bisa saling memahami. Nah, jadi code switching itu lebih banyak terjadi ya di Amerika, bukan di Inggris, karena memang di Amerika itu lebih banyak sekali perbedaan sukunya itu. Begitu. Jadi itulah yang dapat saya pahami dari video yang telah saya tonton. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.